Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suikmah, Unit Kerja UPT SDN 195 Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan. Memperkenalkan kembali fasilitator saya, Ibu Melita, dan pengajar praktik saya, Bapak Abdul Aziz. Di pembahasan kali ini, saya akan mencoba menguraikan dan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di awal pembelajaran, saya memasuki tahap mulai dari diri. Di modul 3.1 ini, CGP mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti biasa diawali dengan mulai diri ini, mengaitkan pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dengan berada di antara pemangku kepentingan di antaranya murid, orang tua murid, rekan sejawat, dan pihak komunitas sekolah. Dari kegiatan ini, saya mulai memahami kemana arah dari modul ini, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang dilematis. Materi dalam modul ini sama yang pernah saya alami di sekolah, di mana sekolah saya sering dihadapkan pada semua dilema dalam mengambil keputusan, di mana ada dua keadaan yang sama-sama benar, tapi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Sebagai calon guru penggerak yang nantinya menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, menurut saya ini sangat penting. Dalam menjalankan perannya, tentunya seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi pengambilan suatu keputusan, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Situasi seperti ini dinamakan situasi dilema etika. Di saat itu terjadi keputusan mana yang akan diambil. Tentunya ini bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan keputusan-keputusan yang akan diambil kelak menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Selama ini, dalam memutuskan dilema etika, biasanya saya hanya mempertimbangkan pada hasil yang dicapai. Keputusan yang saya ambil kadangkala adalah keputusan saya sendiri, tanpa adanya langkah-langkah sebagai sebuah panduan dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti bagaimana langkah-langkah mengambil suatu keputusan yang benar. Berikutnya, pada tahap eksplorasi konsep. Untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institut moral, menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada peserta didik, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap ruang kolaborasi. Di tahap ini, saya melakukan kolaborasi di ruang virtual untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan teman CGP lain. Pada tahap berikutnya, Ibu Guru
Bapak Guru Hebat Indonesia. Tahap demonstrasi kontekstual. Saya melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing. Melakukan sesi wawancara dengan dua kepala sekolah di sekolah yang berbeda tentang pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Di tahap berikutnya, memasuki tahap elaborasi pemahaman. Saya bersama dengan teman-teman CGP lain melakukan elaborasi pemahaman tentang paradigma prinsip dan pengujian pengambilan keputusan bersama dengan instruktur secara virtual dan sangat jelas sekali penjelasan dari beliau. Berikutnya tahap koneksi antar materi. Di tahap koneksi antar materi ini, saya membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah didapat dan membuat tugas kesimpulan sintesis di blok rangkuman lalu mengundang teman CGP lain untuk menanggapinya. Di kegiatan terakhir yaitu aksi nyata. Di tahap ini saya akan berencana untuk mempraktekkan pengambilan keputusan paradigma, prinsip, pengujian pengambilan keputusan di sekolah. Dalam menyelesaikan ketujuh tahapan tersebut, saya mendapatkan tantangan yang berarti, di mana di saat saya melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah yang berbeda tentang pengambilan keputusan. Perasaan saya sewaktu menerima materi ini adalah, saya senang karena materi yang saya dapatkan adalah hal yang baru yang harus saya pahami sebagai calon pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru untuk memajukan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya harus terampil dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul ini adalah, sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, sering adanya ketersinggungan pada pihak yang akan merasa dirugikan. Kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Sering kita belajar tentang hal ini, maka semakin terlatih fokus dalam pengambilan keputusan tersebut. Penerapan saya ke depannya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip dan langkah pengujian pengambilan keputusan sesuai dengan konsep yang telah saya pelajari. Bapak Guru Hebat Indonesia, demikianlah pemaparan singkat saya pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.